pembelajarannya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dewan Putra. Bagi teman-teman yang mungkin belum kenal, jadi pada siang hari ini kita akan menyimak bersama penuturan dari saya tentang ini ya, diseminasi untuk modul 1.4 dari program guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini apa? Akan kita kulik satu persatu dan ada kemungkinan teman-teman sudah pernah melakukannya atau belum melakukannya. Tetapi kita akan mencoba bersama untuk menjadi lebih baik lagi, karena seperti bagaimana yang sudah tertera bahwa kurikulum merdeka itu tujuannya itu adalah untuk perbaikan karakter, tidak hanya muridnya tetapi juga gurunya. Jadi kita harus berubah untuk bisa mengubah. Ini adalah jadi yang pertama adalah sebelum kita berbicara tentang budaya positif, teman-teman itu harus mengingat kembali apa itu tujuan pendidikan. Jadi menurut Ki Dewantara, tahu siapa Ki Dewantara? Bapak Pendidikan Indonesia. Kita memperingatinya Menteri Pendidikan pertama dari Kabinet Indonesia yang pertama ini ya. Kita memperingatinya setiap tanggal berapa? 2 Mei. 2 Mei 1900. Jadi 2 Mei ini adalah dari kelahirannya Bapak Ki Dewantara. Kita mengingat bahwa tujuan utama pendidikan itu adalah ada kata penting yang nanti akan dipakai sebagai inti dari apa ya, konsep pendidikan dari Ki Dewantara, yaitu menuntun. Di sini menuntun ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini kalau teman-teman mendengar kata menuntun, menuntun itu apa sih? Menuntun mendampingi ya. Apalagi yang paling penting di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, karena saya guru bahasa, jadi menuntun itu ada tangan yang menggandeng, memegang. Jadi kita diharapkan saat kita itu menuntun anak, kita itu menggandengnya dengan tangan. Tetapi kita itu tidak apa ya, tidak mengarahkan mereka. Kita itu tugasnya itu adalah sebagai fasilitator. Jadi intinya adalah anak itu mau pergi kemanapun mereka inginkan, tujuan hidup mereka itu kemana, kita tuh harus setia mendampinginya, menuntun. Tapi tugas kita adalah saat mereka itu menuju ke jalan yang salah, menuju ke jalan yang melanggar keliru, kita itu tangannya yang kita menggenggam anak itu kita tarik mereka kembali supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Itu adalah implikasi dari menuntun itu. Oleh karena itu, pendidik itu harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, supaya anak-anak itu merasa dimanusiakan. Nah, ini adalah PR kita bersama ya. Banyak sekali anak itu yang merasa bahwa sekolah itu adalah tempat yang mengekang, sekolah itu adalah tempat yang dimana terlalu banyak aspek penilaian. Saya itu dinilai dari kepintaran saya bidang IPA atau matematika, itu berarti anak-anak itu belum merdeka. Dinilai dari rambut, itu juga dinilai dari rambut, bahkan disiplin dan lain sebagainya. Nah, ini kita tuh harus memperbaiki kehidupan mereka untuk menumbuhkan kekuatan kodrat anak supaya mereka bisa menjadi manusia itu yang lebih menghargai dirinya sendiri, memanusiakan dirinya. Dan ini saya ambil gambar dari yang sudah pernah kita lakukan. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Semua nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah ini harus berpihak kepada murid. Itu adalah salah satu yang dulu pernah kita lakukan, upayakan bersama. Dan saat ini kita harus bisa mengubahnya menjadi lebih baik lagi. Mereka tuh untuk apa sih disiplin positif ini? Disiplin positif itu supaya mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hikmat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Coba sebutkan satu persatu urut dari usia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, benar kritis, benar kritis, mandiri,
Mandiri. Kreatif. Sudah. Kebinakaan. Global. Dan terakhir kreatif. Sudah. Satu lagi Pak. Kalau saya tanya budaya positif, sebelum kita nanti melihat ada beberapa aspek pembentuk budaya positif ya. Kalau kita ambil contohnya saja, kalau pengertian kan mungkin susah ya, karena tidak semua orang itu bisa mengerti dan dimengerti, ya kan? Kita lihat contohnya. Kalau dari Mr. Damar sebutkan satu contoh budaya positif yang ada di sekolah kita di SMP Anak Terang Salatiga. Apa? Gurunya menggunakan vokal. Mister Jalu betul ya, gurunya menggunakan vokal. Budaya positif ini termasuk budaya positif. Karena apa? Mister ini nanti sampai mana-mana. Ini kepala sekolah saya. Gurunya menggunakan vokal. Kenapa? Ini termasuk dalam budaya positif. Karena kita tidak hanya orang murid-murid kita yang datang ya, kita juga ada etikat baik untuk mengenalkan diri kita, identitas kita ke orang lain, dan supaya orang juga tidak bingung untuk bisa bertanya kepada siapa mereka harus mencari bantuan. Betul. Dan kalau boleh saya tambahkan, vokal ini adalah juga bentuk ini ya, kebanggaan kita sebagai seorang guru, sebagai profesi. Sebagai profesi kita tuh bangga dengan identitas kita. Kita harus bangga menjadi seorang guru karena itu ini wujud kebanggaan. Mister Damar, apa lagi? Ayo. Budaya positif. Satu contoh budaya positif di sekolah kita apa? Baik dari gurunya atau dari muridnya? Dari gurunya. Dari gurunya atau dari muridnya, apa saja yang ada di sini? Budaya positif itu apa? Contohnya? Morning service ya. Morning service-nya kenapa? Morning service itu apa? Ya, itu sebenarnya daya ini ya, Pak. Dulu pernah ada yang kesaksian kalau apa itu namanya kegiatan morning service dan briefing itu salah satu guru ya, salah satu guru yang sudah keluar itu adalah yang dia tunggu-tunggu. Dia tunggu-tunggu, dia suka karena mengawal kegiatan dengan melanjutkan diri pada Tuhan itu yang karena tidak ada di sekolah pekerjaan lain kan. Luar biasa sekali. Jadi itu menjadi suatu kegiatan yang dinanti-nantikan ya. Itu kata Temannya Mr. Damar. Kalau Mr. Sige, satu lagi apa budaya positif di sekolah kita? Mungkin dulu ada yang terjadi cuman boleh apa? Karena pandemi saja ini sudah agak kurang begitu ini. Salaman pas datang ke sekolah. Waktu datang ke sekolah itu salaman dengan piket ya. Waktu piket itu guru menyapa muridnya dengan salam. Ya, kalau pas pulang juga begitu. Waktu pulang juga seperti itu. Dulu pernah ya. Tetapi sekarang karena pandemi harus mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya berkurang. Gitu ya. Oke. Saya ada beberapa contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah beberapa aspek utama pembentuk budaya positif. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 aspek utama pembentuk budaya positif dan akan kita lihat satu persatu kurang lebihnya selama beberapa puluh menit ke depan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Paradigma itu apa sih, Mr. Demis? Cara pandang. Perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ini disiplin positif itu seperti apa? Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu apa? Tidak. Ini dulu penggerak PKK ya. Mas PKK-nya apa? Apa betul? Ya itu tadi. Sandang, papan. Betul. Itu kebutuhan manusia sebagai
Ya, menurut ya, menurut apresiasi, apresiasi, apalagi rasa aman, kasih sayang, dan rasa apa? Rasa diterima. Oh, luar biasa sekali. Itu adalah beberapa kebutuhan manusia, tapi kita akan lihat kebutuhan manusia berdasarkan perspektif dari kurikulum mereka itu seperti apa nantinya. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu contoh atau jenis motivasi? Ada dua, Pak. Intrinsik dan ekstrinsik. Bedanya apa? Intrinsik dari luar, ekstrinsik dari dalam. Yang lebih baik yang mana? Ada yang berkata dua-duanya lebih baik, ada yang berkata intrinsik lebih baik, ataupun yang ekstrinsik mungkin lebih baik. Kita akan lihat nanti pembahasannya. Kemudian ini, ada ini restitusi tentang posisi kontrol guru. Ada yang pernah mendengar posisi kontrol guru itu apa? Mungkin ada teman-teman yang sedang mengerjakan PMM, apakah ada? Harusnya sudah semua. Iya, kan teman-teman sedang ada yang sudah selesai, ada yang sedang mengerjakan PMM ini. Pernah mendengar posisi kontrol guru? Belum ya? Karena ini ada juga. Ada, harusnya ada. Pernah mendengar posisi kontrol guru? Ya, di disiplin positif juga. Bagian di disiplin positif. Pernah? Apa? Kita akan lihat ya nanti ya posisi kontrol guru itu apa. Kemudian posisi kontrol guru ada beberapa. Yang paling rendah itu adalah sebagai penghukum. Kemudian yang nanti yang paling tinggi itu adalah manage. Yaitu contohnya itu spoiler yang kecil saja. Oh iya. Kemudian keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini pernah mendengar itu apa? Itu apa? Keyakinan kelas. Kesepakatan kelas bersama. Nanti kita akan lihat ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi itu apa? Itu adalah segitiga. Oh. Ini segitiga. Segitiga restitusi itu apa? Apa? Yang muter-muter ini. Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah bagaimana kita menangani masalah pada murid. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Yang pertama itu deh, perubahan paradigma belajar. Nah ini perlu kita sadari juga bahwa ternyata sekarang peran guru itu cukup berbeda ya, dengan dibandingkan waktu teman-teman dulu masih menjadi seorang murid, betul ya? Posisi guru juga berbeda dan kita tuh juga harus bisa mengubah paradigma belajar anak juga, bahwa sekolah itu bukan lagi tempat yang menyeramkan. Jadi di dalam membangun disiplin positif, sekolah itu harus dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Sebelum saya melanjutkan, menurut Mr. Daring semua, apakah sekolah kita ini sudah termasuk ke dalam sekolah yang memiliki lingkungan yang positif, aman serta nyaman bagi murid? Harus yakin, sudah atau belum? Sudah. Kenapa? Alasannya apa? Mistika. Kenapa alasannya? Karena lingkungan dari sekolah kita sudah aman dari mencuri, aman dari Betul. Yang pertama, sekolah kita tuh aman dari tindak relatif aman ya, dari tindak pencurian. Itu juga termasuk upaya dari sekolah. Jadi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kita hanya berserah kepada Tuhan supaya tidak ada pencurian. Tapi kita juga mengupayakan hal tersebut. Untuk poin pentingnya, kita harus mengupayakan itu. Salah satunya adalah dengan ada satpam, CCTV di berapa titik? 32 titik. Mantap sekali. Bahkan nanti di ruang guru ada 6 titik. 3, 4 dan 2. Per orang ada CCTV-nya nanti. Ada di mana nih? Di mana nih? Nah, itu ya aman. Bagaimana dengan kenyamanannya?
Kenyamanannya bagaimana kalau menurut Miss Deborah? Kenyamanannya sekolah kita ini bagaimana? Apakah sekolah kita ini sudah termasuk sekolah yang nyaman bagi murid? Sampai dari tempat mungkin nyaman. Dari tempatnya nyaman, bersih, kemudian AC bukan kelas yang panas gitu. Kurang besar. Iya. oh iya betul. Dari kenyamanan sebenarnya sudah cukup nyaman ya. Hanya ukurannya. Hanya Kelasnya. tetap ada satu hal yang dapat kita, satu dan dua hal yang dapat kita tingkatkan, itu apa? Ukurannya AC-nya. Ukuran, AC-nya, Kelas-kelasnya. kelasnya. Kemudian ada yang bocor ya kan? Banjir. Tapi nyaman. Itu eksternal. Itu tapi nyaman. Minimal anak itu bisa merasa apa ya? Merasa bahwa mereka itu ada sense of belonging ya. Rasa kepemilikan bersama. Itu dapat kita lihat ya. Anak-anak itu sering sekali mereka tuh suka apa ya? Meskipun bagi kita tuh mungkin terlihat sepele ya. Saya tuh kadang suka memperhatikan anak-anak yang cewek itu mereka tuh suka selfie bersama di depan mana tuh kaca toilet. Ya meskipun bagi kita mungkin kita merasa bahwa itu kan hanya kaca toilet, tetapi ternyata itu memberikan kenyamanan. Itu adalah salah satu bentuk kenyamanan, ya kan? Mereka tuh dengan kan tidak ada yang menyuruh tuh di situ, tapi mereka tuh dengan rasa sukarela mereka tuh selfie bersama di sana, dan mereka ya berbagi cerita banyak sekali cerita. Bahkan kalau ada alumni itu mereka tuh selalu spotnya tuh di situ ya. Kadang kalau ada alumni datang mereka tuh fotonya di situ. Itu adalah mereka berarti nyaman. Bagaimana dengan ini lingkungan yang positif? Menurut Mas Dinda, apakah sekolah kita tuh memberikan lingkungan yang positif, merupakan lingkungan yang positif bagi anak-anak kita? Karena alasannya kenapa Mas? Belajar, saya belajar juga Belajar kerennya terus disiplin juga lingkungannya ya. Oke, berarti sudah memenuhi ketiga aspek ini. Supaya apa sih? Kenapa kita itu harus membuat lingkungan itu yang positif, aman serta nyaman, agar murid itu dapat berpikir, tapi juga tidak hanya berpikir, tapi juga bertindak. Dan ini adalah perbedaannya, yaitu apa? Mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita tuh tidak hanya menuntut murid-murid kita tuh untuk bisa berpikir juga. Berpikir tentu pasti aspek kognitifnya. Mereka juga bertindak juga aspek sikapnya. Tetapi mereka yang lebih penting adalah dapat mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Sebenarnya kalau saya melihat dari teman-teman ya, kita tuh sudah melakukan ini bahkan sebelum ada kurikulum merdeka. Tetapi di dalam kurikulum merdeka ini, semakin teman-teman itu mempelajari, yang saya juga sedang mempelajarinya, dan saya tahu dulu saya pernah berkata bahwa perubahan itu kadang tidak mengenakan, tetapi perubahan itu harus untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah ini, hari ini kita akan banyak belajar bagaimana kita akan banyak berbagi juga ya. Bagaimana sebagai guru itu kita itu bisa mengkontrol murid, tetapi tetap dalam aspek merdeka belajar. Ini sulit untuk dibayangkan. Bagaimana kita tuh bisa tetap mengkontrol murid tanpa mereka tuh berkata bahwa lo katanya merdeka Ustaz, kok saya masih di jajan. Iya betul. Kok saya masih ada peraturan ini dan lain sebagainya. Kita akan belajar bersama. Kita akan berbagi bersama juga. Mungkin kita juga bisa merumuskan bersama peraturan-peraturan yang ada di sini. Selanjutnya ya. Nah, ini adalah pengertian dari disiplin positif ya. Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri di dalam mengontrol. Di sini adalah poin pentingnya itu adalah kita tuh harus bisa apa? Harus bisa mengkontrol siapa? Diri sendiri. Pengertian disiplin itu dimulai dengan kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Jadi jangan pernah berharap bisa menyebarkan budaya disiplin positif
kalau kita tidak disiplin terhadap diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Jadi kita tuh harus bisa memerintah diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, yang kita harapkan bersama ya. Suatu saat nanti, ini kita masih dalam tahap belajar ya. Suatu saat nanti kita berharap bersama supaya kita tuh bisa lebih disiplin sebagai seorang guru dalam memenuhi semua tanggung jawab kita tanpa terperintah oleh orang lain. Dan ini yang juga kita harus belajar bersama. Saya pun juga masih perlu belajar untuk bisa mendisiplinkan diri saya sendiri. Kemudian nilai yang dihargai adalah nilai kebajikan yang tertera dalam profil pelajar Pancasila. Ini adalah kurang lebihnya disiplin positif itu seperti itu. Nah ini adalah beberapa kebutuhan manusia berdasarkan kurikulum Merdeka. Tadi ada yang menyebutkan apa? Sandang, pangan. Apakah teman-teman dalam sini? Termasuk bisa? Itu apa? Termasuk yang mana? Kalau tadi sandang dan pangannya khususnya termasuk dalam mana? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita butuh makan, ya. Kita tuh butuh makan. Ada yang di sini sedang mengurangi porsi makan. Ya betul. Nah, kita tuh butuh makan. Kebutuhan untuk apa? Bertahan hidup. Ya, kemudian yang kedua ada apa ini? Cinta dan juga kasih sayang. Ya, ini kebutuhan juga. Kebutuhan. Karena itu orang itu mencari cinta dan kasih sayang. Karena itu tidak salah. Itu tidak salah. Karena itu apa? Itu adalah kebutuhan, salah satu kebutuhan utama manusia, yaitu cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kita tuh juga butuh kebebasan. Keempat, kesenangan. Jadi ini kita berbicara untuk guru ya. Guru pun juga membutuhkan hal ini, kesenangan, kebebasan juga. Salah satunya adalah dalam aspek apa? Aspek mengajar. Kita tuh harus menjadi guru itu yang apa? Merasa senang saat kita tuh mengajar. Dengan kita tuh merasa senang saat kita tuh mengajar, itu pasti akan tertular ke murid-murid kita. Ada yang di sini pernah merasa atau sering merasa bahwa mengajar itu hanya sekedar formalitas saja. Tidak apa-apa. Ada yang di sini? Kadang-kadang mengajar hanya sekedar formalitas. Ya, dulu pernah merasa kapelan ya bajunya. Bisa. Oh bisa. Atau ini, saya balik deh supaya lebih terkesan positif ya. Ada tidak yang di sini menganggap bahwa mengajar murid-murid itu adalah suatu kesenangan bagi diri? Ada. Kenapa ini Ustaz Jalil? Satu-satunya yang mengangkat tangannya. Yang dua aja ya. Teman-teman akan merasakan kalau makanya saya disuruh ganti media. Oh gitu ya. Tapi aspek kesenangan tersendiri sebagai seorang guru itu adalah saat kita itu melakukan trial and error ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya. Jadi kita kan ada 2 kelas paralel yang memiliki kelas namanya kelas joy dan juga kelas grace. Terkadang apa yang kita lakukan di kelas joy itu berhasil, sedangkan yang kita lakukan di kelas grace itu benar-benar malapetaka. Pernah mengalami seperti itu? Sering ya. Tetapi jangan lupakan aspek kesenangannya ya. Meskipun teman-teman itu namanya kan trial and error,
Kita tuh harus mencoba dan kadang ada errornya. Tapi apakah kita tuh berhenti untuk mencoba? Tidak. Seperti dengan cinta ya. Apakah jika kita tersakiti lantas kita berhenti mencintai seseorang? Iya. Mencari cinta yang lain ya. Tapi jangan pernah berhenti mencintai. Ya seperti ini ya. Teman-teman itu jangan lupakan aspek kesenangan. Bayangannya itu seperti ini ya. Jangan teman-teman menganggap mengajar itu adalah wah saya harus mengajar karena saya dibayar untuk itu. Tapi bayangkan waktu teman-teman itu dulu menjadi seorang murid, mungkin pernah bertemu dengan guru yang benar-benar menyenangkan atau bertemu dengan guru yang benar-benar menyebalkan. Pernah tidak? Pernah. Saat teman-teman itu mau mengajar, teman-teman itu harus berupaya untuk menjadi guru yang ideal menurut pemikirannya teman-teman. Jadilah guru yang menyenangkan bagi inner child-nya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah merasa kurang dengan gurunya, merasa terluka dengan gurunya, atau bahkan ada yang sangat diberkati dengan gurunya. Jadilah guru yang sosok guru yang bisa memberkati versi kecilnya teman-teman. Jangan lupakan aspek kesenangan di dalam mengajar. Bereksperimenlah sebebas-bebasnya, dan dapatkanlah kesenangan waktu teman-teman itu mengajar. Kemudian ada aspek kekuasaan. Apa ini maksudnya kekuasaan? Ada yang di sini ingin seumur hidupnya merasa terinjak-injak? Tidak kan ya? Pasti teman-teman itu ingin merasa memiliki maksudnya kekuasaan itu bukan menginjak-injak juga sih, tapi misalnya di kelas teman-teman mana yang lebih teman-teman inginkan murid-muridnya itu bisa mengikuti pembelajarannya itu dengan sesuai ekspektasinya teman-teman, atau murid-muridnya itu wah kacau dan alat kabut? Pasti teman-teman kan ingin semuanya itu dalam situasi yang teman-teman inginkan. Itu adalah aspek kekuasaan. Nah, sekarang ini saya ada satu contoh kasus ya. Ini diambilkan dari kisah nyata yang ada di sekolah kita dulu ya. Anton itu seringkali meminta bekal makanan milik temannya. Ada yang di sini suka minta bekal. Ini pikiran. Misalnya ini murid ya, maksudnya murid. Jadi murid. Anton seringkali meminta bekal makanan milik temannya sehingga teman-temannya namanya tuh Antonius Agus. Namanya Antonius Agus ya teman-teman. Jadi Antonius. Ya, namanya Antonius Agus. Si Antonius Agus ini seringkali meminta bekal makanan milik temannya sehingga teman-temannya melaporkan Antonius Agus itu kepada Anda. Anda itu gurunya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan. Ada dua ya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? Dan kira-kira apa alasan Agus untuk berbuat seperti itu? Aspeknya Anda hubungkan dengan ini ya, kebutuhan manusia. Karena ini, kayak ini coba dijawab dulu deh. Coba siapa ya? Misalnya deh. Nah, misalnya kira-kira kalau Anda itu menjadi gurunya, kalau misalnya itu jadi gurunya si Antonius Agus ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Anda misalnya ini wali muridnya Antonius Agus, kemudian dapat laporan tuh dari teman, wah ini loh Bu, setiap hari saya makanannya diambil si Anton ini Tupperware-nya kan, jadi tidak bisa pulang kan. Takut sama ibunya yang menunggu nanti Tupperware pulang, nah diambil Antonius Agus gitu kan. Bagaimana? Harus dikaitkan sama itu ya, Ustaz? Ya, ini dulu deh. Kira-kira yang akan bisa dilakukan itu apa? Menyelidiki alasan kenapa dia jarang ini sih minta bawa bekal atau minta dulu. Mungkin dari background keluarganya kah, atau
apa ya, ya terutama pikiran keluarganya mungkin Mister. Jadi menyelidiki dulu, nggak langsung yang menyalahkan si Anton dan juga nggak membenarkan teman-temannya yang lapor. Jadi meminta waktu untuk mereka untuk menyelidikinya ya. Nah, Siapa tahu itu ternyata untuk keluarganya di rumah. Bisa ya jadi. jangan-jangan ya. Jadi dibawa plastiki gitu. Tapi caranya salah. Tapi caranya salah. Harus tes stologis dulu. Terus kita sudah Caranya caranya betul ya. Nah kemudian selanjutnya ya, harusnya serius dong baru ya. Serius, waduh serius. Nah selanjutnya nih, kira-kira menurut teman-teman alasan Agus berbuat seperti itu tuh apa alasannya? Ya bisa jadi survival itu tadi. Bisa jadi apa? Survival. Bisa jadi power. Nah contohnya satu-satu ya. Ntar saya cek dulu slide selanjutnya masih ini. Oh ya. Nah kita lihat satu persatu. Petunjuknya adalah begini. Seorang murid yang berbahagia atau seorang manusia yang berbahagia, mereka tuh apakah aspek apa yang harus terpenuhi di dalam kehidupan mereka untuk mereka tuh bisa menjadi seorang yang bahagia? Yang mana? Aspek mana? Belonging. Aspek? Jadi semua Ada 1, 2, 3 apa mas? Apa aspeknya? Semua. Jawabannya adalah semua. Semua aspek itu harus terpenuhi supaya teman-teman itu bisa menjadi seorang yang berbahagia. Jika ada murid yang berperilaku di luar kewajaran, bisa jadi dia itu kekurangan salah satu dari kelima aspek ini. Bisa jadi. Contohnya adalah begini. Kalau aspek ini, aspek yang ini kasih sayang. kasih sayang ya. Kalau aspek yang kasih sayang ini maksudnya apa nih? Kalau si Agus ini seperti ini, kemudian aspeknya yang dia kurang itu aspek kasih sayang. Kira-kira kenapa? Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang itu. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang tersebut, kemudian mencari perhatian apa? Dari teman-temannya. Caranya adalah dengan mengambil bekal. Padahal bekalnya itu juga tidak dimakan, hanya dijilat-jilat saja. Kemudian saja. Ya gitu. Itu aspek psikologinya cocok. itu aspek kebutuhan akan cinta. Nah kalau yang ini power ini apa? Kalau si Agus ini misalnya dia itu kekurangan aspek power kekuatan, kira-kira alasannya kenapa? Ingin menunjukkan kalau dia lebih dari teman. Ingin menunjukkan kalau dia itu lebih apa? Lebih berkuasa dari teman-temannya. Wow, badannya itu yang lebih besar, dia itu yang paling berani. Tangannya kecil. Tangannya kecil. Ngambil makanannya gitu. Makannya tidak bisa. Mister ini direkam ya. Tidak boleh diedit. Bisa jadi. Ya, bisa jadi si siapa Agus ini dia tuh mengambil makanan itu untuk menunjukkan bahwa dia tuh lebih berkuasa dibandingkan teman-temannya, lebih besar karena yang lain itu masih usia berapa? 12 tahun kan ada sampai 12 tahun, dia sudah 22 tahun. Gurunya ya. Enggak. Kan pakai masker. Ternyata wajib takut. Oh iya. Ini kan dari kisah nyata tadi. Ya, lanjut ya. Bagaimana dengan freedom? Kebebasan. Apa ini? Kenapa Agus itu melakukan hal tersebut kalau dia itu kekurangan aspek kebebasan? Sekali lagi di rumah, mungkin dia di rumah dilarang-larang sama orang tuanya untuk memil. Betul, ya. Waktu di meja makan, makanan sudah tersedia, dia mau makan, jangan dimakan. Tidak boleh dimakan. Akhirnya sampai subuh, tidak boleh dimakan. Oh, tidak boleh dimakan terus makanan. Memang cuma untuk pajang ya. Memang ibunya iseng ya. Tidak boleh dimakan.
Nah itu aspek kebebasan dia tuh merasa apa? Merasa tertutup. Mahasiswinya itu Yang background di belakang. Oke, lanjut sampai di mana ya tadi ya? Aspek kebebasan ya. Mungkin di rumah si Agus itu terkungkung. Dia tuh merasa tidak nyaman di rumah. Sehingga dia melepaskan semua ikatannya itu di sekolah. Caranya adalah dengan melakukan itu. Kemudian yang terakhir, ini adalah kemungkinan terbesarnya, yaitu apa? Apa? Kemungkinan terbesarnya adalah aspek yaitu di aspek ini ya, survive atau keinginan untuk bertahan hidup. Siapa tahu ternyata si Agus itu belum makan sejak 5 menit yang lalu. Wah, mungkin dia tuh sudah lama tidak makan gorengan. Begitu melihatnya temannya tuh bawa gorengan, bukannya dia tuh makanannya tuh hanya apa? Brokoli satu, ya kan? Brokoli satu, telur satu, temannya tuh membawa gorengan yang banyak sekali. Tiba-tiba dia tuh wah, ingin sekali makan gorengan. Malah makan stick. Tapi kan saat itu lapar. Saat itu lapar. Saat itu kan lapar karena itu wah ada teman yang membawa gorengan yang begitu diinginkan, dia mengambilnya. Itu adalah aspek survive. Agus ya, ingat Agus Antonius Agus. Ini adalah beberapa contoh kasus di mana seseorang itu kita sebagai guru itu akan seperti itu. Misalnya ada anak itu yang sukanya hobinya itu dulu pernah terjadi ya, ada anak itu yang hobinya itu apa membuat kegaduhan. Dia tuh mengatakan bahwa uangnya nilai 200.000, sehingga semua orang, semua guru tuh sampai mencarinya. Wah, ternyata ketinggalan di rumah, meskipun tidak disengaja. Saya tidak tahu itu. Tapi intinya adalah saat kita tuh menemui kasus-kasus seperti itu, kita tuh jangan apa langsung menjudge, jangan langsung menghakimi anaknya. Kamu tuh kenapa sih kok seperti itu? Tapi kita harus tahu, perhatikan bahwa setiap manusia itu harus memiliki 5 kebutuhan dasar itu yang terpenuhi. Tidak boleh ada satupun yang kurang. Kalau ada satu yang kurang, pasti dia itu akan mencari cara bagaimana memenuhi ke-5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, selanjutnya ini ya. Semua perilaku teman-teman di sini, semua perilaku manusia, semua perilaku murid-murid kita itu tuh memiliki tujuan ya. Ada beberapa aspek. Yang pertama itu adalah ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu didasari atas motivasi. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita terkadang melakukan sesuatu atau murid kita itu melakukan sesuatu bukan karena kita ingin, tetapi supaya kita tidak terkena sesuatu. Contohnya pakai helm deh. Teman-teman itu kalau naik motor pakai helm itu karena teman-teman itu ingin selamat atau supaya tidak terkena razia polisi. Karena helmnya baru. Jawabannya anti mainstream ya. Tolong jawab yang sesuai dengan pilihan yang saya berikan. Kira-kira teman-teman itu pakai helm itu untuk apa? Untuk supaya selamat ya. Wah, ada kesadaran. Nah, kalau saya tanya, tadi kan mayoritas dari teman-teman menjawab bahwa pakai helm itu untuk selamat karena naik motor. Kalau teman-teman ke warung depan rumah, dia di
masih di gang tidak keluar jalan raya, teman-teman pakai helm atau tidak? Pakai sensor. Tolong jawab tidak. Mr. Yosri pasti tidak pakai. Mr. Yosri pernah tidak pakai. Itu berarti ini supaya saya bisa masuk ya. Kalau dia itu nggak ada buktinya, ya kan? Buktinya. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita tuh memakai helm itu bukan karena kita tuh ingin selamat, tetapi karena tidak ada orang yang supaya orang itu tidak menghukum kita. Contoh sederhana, betul ya? Pertanyaan yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan ini adalah apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Misalnya murid-murid kita tuh disuruh silakan kalian buat, ya misalnya Miss Dian ini PS sedang mengajarkan tentang bangunan-bangunan bersejarah. Kemudian proyeknya adalah membuat diorama menara Eiffel setinggi 1,5 meter dan itu Sugihi. Waktu diberi tugas tersebut, ada kemungkinan murid-muridnya itu akan karena tugasnya itu apa? Sulit ya, tugasnya itu sulit. Mungkin ada kemungkinan anak-anak itu akan bertanya, Miss, kalau saya tidak mengerjakannya, apa yang akan saya terima? Pernah mendapati situasi seperti itu? Pernah. Itu berarti murid-murid kita tuh belum tergerak untuk melakukan tugas atau kegiatan itu dari internal mereka, tapi masih dari eksternal. Atau kebalikannya, kalian ini kan untuk menghindari hukuman, kalian ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ada yang muridnya pernah berkata seperti ini? Sering ya? Mungkin muridnya itu, Miss, kalau saya mengerjakan ini tepat waktu, saya dapat apa? Kalau saya ini, saya dapat apa? Itu berarti murid-murid kita itu belum melakukan sesuatu itu secara internal, masih secara eksternal. Ini adalah tujuan utama dari disiplin positif, di mana murid-murid kita itu bisa melakukan sesuatu itu karena mereka itu ingin menghargai diri sendiri. Contohnya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Suatu saat nanti kalau teman-teman itu memberikan tugas, kemudian ada murid itu yang tidak bertanya konsekuensinya atau tidak bertanya hadiahnya, tapi dia itu akan bertanya, kalau saya bisa melakukan ini, apa yang akan berubah dalam diri saya? Itu berarti mereka itu sudah menjalankan sesuatu itu secara internal, memiliki motivasi yang internal. Jadi tujuan disiplin positifnya itu sudah tercapai, kurang lebihnya itu seperti itu. Nah sekarang ini ada contoh kasus lagi. Sekarang kita akan berbicara tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini adalah satu hal itu yang masih agak rancu ya. Perbedaan antara hukuman dan juga sanksi serta konsekuensi ini juga selaras dengan apa yang akan kita lakukan pada minggu ke depan, yaitu tentang pencatatan anekdotal kita tentang pelajaran dan juga pengertian anak. Ini kita mungkin bisa membahasnya bersama. Jadi ada contoh kasus. Ternyata Antonnya bener guru ya. Nah, ini ternyata Antonnya setelah dia itu merasa begitu ya. Di masa depan dia itu jadi guru. Bayangkan cobaan luar biasa yang bisa teman-teman lakukan. Tepuk tangan dulu untuk di masa depan. Antonius Agus tadi itu yang dia itu sudah apa, merasa terberkati oleh teman-teman. Akhirnya di masa depan dia itu bisa menjadi seorang guru. Tipa gitu. Dulu waktu SMA gondrong gitu ya. Jadi ternyata ada contoh kasus seperti ini. Alex itu kurang menguasai pelajaran IPA, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam. Ada yang anaknya kalau tidak bisa pelajaran tertentu dia tuh diam. Saya tuh pernah menemui anak seperti itu ya. Dulu waktu saya mengajar bahasa Inggris kelas 8, inisialnya MA. Tahu ya? Dia tuh kalau di kelas lain itu luar biasa apa? Luar biasa aktifnya. Begitu saya masuk ke kelas, diam terus. Saya tanya Pak, diam dan tidak mau mengeluarkan kata sepatah apapun. Mungkin ini yang pernah terjadi
lain sebagainya. Kemudian pada saat pelajaran IPA, Pak Anton ini memberikan pertanyaan kepada Alex dan membuat gugup. Saking gugupnya sampai menjatuhkan tas dan bukunya. Jadi waktu diberi pertanyaan, kita semua tidak tahu. Dia akhirnya menjatuhkan tas dan juga bukunya. Kemudian akibatnya seluruh kelas itu tertawa. Kalau teman-teman itu jadi Pak Anton, apa yang teman-teman lakukan melihat murid seperti Alex ini? Ayo, jujur. Apa? Langsung menenangkan atau ikut menertawainya terlebih dahulu? Wah, tenang. Jadi ada Alex jatuh. Wah, teman-teman guru nih. Wah, sudah tenang. Menertawakan dulu. Baru ketawa. Oh iya. Tenang. Ayo kita tertawa. Mungkin ada seperti itu. Kita nanti akan bahas bersama ya. Ternyata sih yang dilakukan oleh Pak Anton ini, dia tuh membiarkan kejadian tersebut. Jadi dia tuh biarkan kejadian tersebut terjadi dan meminta Alex untuk maju ke depan sambil mengangkat salah satu kakinya. Ini masih cukup baik ya Pak Anton ya. Bayangkan kalau dia mau dua kaki. Jadi mengangkat satu kaki. Nah, melihat kejadian tersebut, seluruh teman-teman Alex bertambah gaduh sambil tertawa. Ya, coba bayangkan kejadian seperti itu ya. Ini Alex nih. Aduh dia. Ya. Kalau saya tanya, ini yang terkenal sangat disiplin, Mr. Daman. Menurut Mr. Daman, apakah Mr. Daman itu setuju dengan tindakan Pak Anton terhadap Alex itu dan mengapa? Lama ini. Bagaimana Mr. Daman? Kalau saya nggak dulu berdiri satu kaki tapi tidak. Oh iya. Kalau yang buat gaduh tuh. Oh, bukan. Ini terhadap Alexnya. Kalau misalnya Mr. Daman itu sedang mengajar, ada anak itu yang gugup kemudian diam saja, tapi kemudian dia itu ditertawakan oleh satu kelas. Kira-kira Mr. Daman apa yang akan dilakukan? Setuju tidak dengan yang dilakukan? Tidak ya. Kenapa Mr.? Karena kan itu nanti membuat semakin minder Ya, betul ya. Betul. Ya. Kemudian menurutnya Miss Desi, tindakan Pak Anton kepada Alex itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, bedanya apa nih hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kenapa? Kenapa Miss Iren? Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kenapa? Karena dia satu tidak bisa konsekuensi kan harus kedua-duanya sadar. Oh ya, sudah ada capek ini. Ya, kita lihat apakah jawaban dari Miss Iren ini benar. Belum tentu benar ya. Kita lihat apakah itu benar atau tidak. Perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, kelihatan tidak? Nah, perbedaan utamanya itu adalah begini ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang perlu terjadi. Dan sifatnya apa? Mendadak. Sifatnya itu mendadak. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu telah disepakati bersama. Ada kesepakatan. Kalau hukuman itu tadi apa? Belum ada kesepakatan. Sifatnya itu satu pihak. Dalam hal ini siapa yang seringkali membuat hukuman? Guru, sepihak saja. Dan di dalam konsekuensi itu pelanggar dibuat tidak nyaman, tapi hanya apa? Untuk sementara. Jadi efek jerahnya itu ada efek jerahnya, tetapi kondisi tidak nyamannya itu lebih singkat kalau konsekuensi. Sedangkan hukuman itu bisa lebih lama efeknya. Kita akan lihat beberapa kasus ini. Tolong teman-teman pilih. Ini apakah hukuman atau konsekuensi?
Misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau ini murid diminta untuk push up karena tidak mengerjakan tugas sekolah. Hukuman. Belum tentu. Kalau tugas sekolahnya pusat. Kalau tugasnya Iya. Ternyata tugasnya adalah push up. Ya kan? Kamu belum push up, kamu harus push up. Ya betul kan? Betul. Konsekuensi. Wah, kalau terlambat itu ada peraturannya saya sepakati. Oh, bukan juga. Kalau itu terlambat sudah ada ininya, Pak, kesepakatannya harus apa? Lari Lari memenuhi lapangan 2 kali. Kalau sudah ada peraturannya ya. Ini kan sekolah ya. Nah, oke, lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hal ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ini adalah konsekuensi karena ada kesepakatan bersama. Kemudian yang terakhir mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Intinya adalah hal-hal yang membuat trauma berkepanjangan itu termasuk dalam hukuman. Sedangkan konsekuensi itu efeknya itu lebih singkat. Pertanyaannya adalah mana yang sudah teman-teman lakukan untuk murid-murid teman-teman? Hukuman atau konsekuensi? Mana yang lebih baik? Konsekuensi. Lanjutnya ya. Nah ini adalah tentang restitusi atau posisi kontrol guru. Di sini ada beberapa jenis, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebenarnya ini merupakan level-levelan ya. Yang paling rendah itu adalah penghukum, yang paling tinggi itu adalah manajer. Dan nanti teman-teman bisa merenungkan bersama. Kalau saya ingin tanya ke Mr. Danang, kalau Mr. Danang ini dengan background, dengan pengetahuan dasarnya Mr. Danang melihat Mr. Danang itu di posisi mana? Teman ya. Alasannya kenapa Mas? Karena ketika ada sesuatu saya lebih ke pendekatan ke anaknya. Pendekatan ke anaknya. Kalau Mr. Andri? Saya lebih ke Teman juga ya. Ada di sini teman-teman melihat dirinya itu sebagai seorang penghukum. Tidak ada ya? Atau membuat rasa bersalah? Mungkin saya ada sengaja. Mungkin saya tidak sengaja ya. Contohnya kalau membuat merasa bersalah itu apa sih? Ya. Kalau anak melakukan kesalahan itu ya, terus katakanlah, kok itu kita tanya iya sih, itu kadang-kadang membuat dia merasa bersalah. Merasa bersalah ya. Mungkin sedikit gitu. Atau misalnya begini, misalnya ada kita tuh sudah mempersiapkan games, ternyata di kelas salah satu kelas itu gamesnya itu malah hancur berantakan, tidak karuan. Kemudian teman-teman itu sebagai guru mengatakan, kalian ini kenapa sih kok seperti ini? Itu namanya tidak menghargai upaya Miss atau Mister untuk ini. Nangis misalnya, itu termasuk ke dalam jenis ada yang benar saya tidak tahu benar itu termasuk ke dalam salah satu apa membuat merasa kalau penghukum saya rasa tidak ada yang di sini ya, tidak ada ya. Penghukum itu yang luar biasa sekali. Tapi kita akan melihat apakah kalau teman-teman kan tadi sebagian besar di posisi temannya, apakah masih bisa ke pemantau sampai manajer, kita akan lihat bersama ya. Nah, tidak kelihatan ya. Jangan. Jadi ini posisi kontrol guru ini untuk penghukum. Dia tuh guru tuh yang sering kali dibuat adalah mengganti. Sudah pada nama. Apakah ada yang pernah mengalami hal ini sebagai murid? Pernah. Mungkin ada yang pernah. Ada ya. Jadi gurunya tuh sering kali mengganti atau menunjuk. Kamu ya, atau menyakiti. Dulu ada yang pernah, ini pengalaman pribadi ya. Teman saya tuh ada yang sukanya dipukul pakai apa? Batu akik yang dibalik. Prok, kalau tidak bisa. Gua tuh akik. Coba diterangkan. Tegurannya Ya, itu. teman. Atau bahkan menyindir.
pernah dilakukan murid kita, kesalahan murid kita itu juga termasuk adalah posisi menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah itu berceramah. Kenapa Mas? Berceramah kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi teman-teman itu memposisikan dirinya itu sebagai pribadi yang kecewa dengan perlakuan murid-muridnya. Itu termasuk ke dalam itu. Kemudian kalau teman itu selalu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Itu adalah posisi kontrol teman. Di mana teman-teman itu selalu dalam tanda kutip itu kompromi dengan murid-muridnya dan selalu berbuat alasan-alasan. Kemudian kalau ini pemantau ini menghitung dan mengukur. Jadi dipantau anak-anak itu kesalahannya dipantau, tetapi tidak ada proses pembaikannya. Sedangkan untuk manajer yang posisi tertinggi itu adalah dengan mengajukan pertanyaan. Dengan mengajukan pertanyaan, yaitu yang akan kita lihat nanti di posisi ini ya, di dalam nanti di bagian restitusi itu bagaimana kita tuh bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Dan ini keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan dan prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku negara dan juga bahasa. Keyakinan kelas itu adalah untuk membuat seseorang itu memiliki motivasi itu dari dalam. Ingat, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang terdalam, motivasi yang tertinggi tingkatannya daripada hanya untuk sekedar mengikuti peraturan. Dan ini adalah contoh keyakinan kelas. Nanti ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama dengan anak-anak kelas 7 yang menyenangkan. Nah, di sini mereka ada menuliskan, ini versi scan-scanannya saja. Ada beberapa itu yang menuliskan tentang impian. Jadi mereka tuh menuliskan impiannya di kelas itu mereka tuh ingin apa? Teman-teman bisa menebak kira-kira impian mereka itu apa di kelas? Bisa sambil makan. Itu yang ditulis paling banyak di sini. Dari sini kita bisa meletakkan. Ingat, di dalam mereka tuh menuliskan keyakinan kelas, mereka tuh tidak boleh ada apa unsur paksaan atau intimidasi. Mereka boleh menuliskan apapun, tapi harus ada ini koridornya. Dan di situ ternyata mereka tuh banyak sekali menuliskan tentang tadi itu. Kemudian salah satu yang menarik adalah peraturan. Peraturannya itu adalah peraturan kelas itu boleh, ada yang menuliskan boleh memainkan musik saat MOT. Ada yang menuliskan seperti itu. Adalah beberapa cara kita untuk melihat apa ya, untuk melihat ini ya, apa yang harus kita pilih dari anak-anak. Salah satunya adalah dengan membentuk keyakinan kelas, dan ini nanti bisa diterapkan secara klasikal atau per guru itu bisa. Jadi teman-teman itu juga punya keyakinan kelas untuk kelas 7 waktu pelajaran bahasa Indonesia misalnya, ini bisa dipakai. Setelah ini disepakati bersama, tentunya diketahui juga oleh pihak kepala sekolah dan juga orang tua murid. Itu adalah cara membentuk keyakinan kelas. Nah, nanti dengan pembentukan peraturan kelas itu yang di dasar atas keyakinan kelas, itu diharapkan akan membuat lingkungan yang positif. Dan jika sudah menciptakan lingkungan yang positif, kita akan bisa membuat suatu budaya yang positif juga. Jadi itu bertingkat seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh beberapa peraturan, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka nilai kebajikan yang ingin dituju itu adalah nilai tanggung jawab. Ini yang harus teman-teman tanamkan ya. Atau dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai kebajikannya adalah menghargai orang lain dan diri sendiri. Dilarang merokok itu apa? Kesehatan. Sedangkan jangan beralih diri orang itu adalah keselamatan dan juga keamanan. Nah, ini ada beberapa cara untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya. Kalau tadi nanti teman-teman mungkin membaca, nanti akan saya bagikan untuk ininya bentuk keyakinan kelas yang dari anak kelas 7 untuk pelajaran bahasa Indonesia itu abstrak sekali. Mereka tuh memang bisa melukiskan apapun keinginan mereka, dan keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Jadi tidak merujuk kepada satu hal apapun, tapi
bisa secara umum yang dapat terjadi di kelasnya. Pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak, tidak usah terlalu banyak, sedikit saja, tetapi sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi tidak perlu membuat keyakinan kelas itu yang banyak, tapi tidak bisa diaplikasikan, itu tidak perlu. Kemudian semua warga kelas, murid-murid semua itu harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut. Nah ini yang materi kita yang terakhir namanya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana mereka itu bisa mendapatkan pemulihan dari kesalahan mereka itu ada caranya itu adalah dengan membuat murid itu menjadi lebih memiliki tujuan serta memulihkan dirinya dari berbuat salah. Jadi tidak membuat mereka itu merasa bersalah dan mencegah bahwa mereka itu tidak bisa berubah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan serta memberikan penawaran dan bukan paksaan. Ingat kita itu harus memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi. Bagaimana kita tuh ini adalah langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nanti teman-teman bisa melihat diagramnya sendiri. Nah ini tahapan-tahapan di dalam segitiga restitusi itu kalau ada anak itu merasa bersalah karena mereka tahu membuat kesalahan. Yang pertama itu kita itu harus namanya adalah menstabilkan identitas. Kita memberikan pertanyaan atau ucapan afirmasi positif seperti ini ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kita bisa menyelesaikan ini dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tanyakan alasan kenapa mereka itu berbuat hal seperti itu, kesalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah disepakati? Kita mengembalikan kembali ingatan mereka terhadap nilai-nilai yang pernah disepakati bersama. Nah ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, tetapi karena waktunya sudah hampir habis, jadi nanti teman-teman bisa melihat sendiri di PowerPoint yang akan saya berikan. Ini adalah drama ya, contoh drama bagaimana kita tuh menerapkan segitiga restitusi di dalam lingkungan sekolah kita. Oke, demikian pemaparan dari saya. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum saya tutup. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, jika sudah cukup jelas maka terima kasih atas waktunya dan semoga teman-teman bisa belajar bersama. Mari kita belajar bersama untuk menjadi guru yang lebih profesional, guru yang lebih kompeten dan guru yang dapat menuntun murid-murid kita untuk mencapai kodrat tertinggi mereka sebagai manusia. Demikian dari saya Dewa Putra dari SMP Anak Anak Salatiga. Selamat siang. Terima kasih.